Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Al-Rafian Firdaus dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Indra Prasetyo, NPT 41210053. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Dwi Yoga Saputra, kelompok 6, NPT 41210054. Izin mengenalkan diri, nama saya Dwi Caksono, anggota kelompok 6 dengan NPT 41210055. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalkulator Pibal berbasis software. Data dari Pibal ini sendiri penting dalam pemodelan cuaca dan perakiraan, serta penelitian atmosfer dan perubahan iklim. Informasi kecepatan dan arah angin di berbagai tingkat atmosfer sangat membantu observer memahami pola angin dan sistem cuaca yang ada, yang dapat digunakan untuk memprediksi perubahan cuaca di masa depan. Proses pengukuran dengan Pibal melibatkan pelepasan balon ke udara dan pemantauan pergerakan serta perubahan ketinggian balon menggunakan alat yang disebut theodolit. Dengan memantau posisi dan waktu yang diperlukan balon untuk mencapai ketinggian tertentu, observer dapat menghitung kecepatan dan arah angin di berbagai lapisan atmosfer. Sekarang kita masuk ke rumus perubahan pilot balon. Untuk mencari dN, kita gunakan rumus yaitu 2n-1 dikalikan 250 dikalikan kotangan EN, di mana EN adalah elevasi balon, kemudian dibagi dengan 202,67. Kalau untuk mencari delta Y, kita gunakan rumus Y1 dikurangkan dengan Y2, di mana Y1 rumusnya adalah D1 dikalikan cos A1, sedangkan Y2 rumusnya D2 dikalikan cos A2. Lalu untuk mencari delta X, kita gunakan rumus X1 dikurangi X2, di mana X1 itu D1 dikalikan sin A1, sedangkan X2 adalah D2 dikalikan sin A2. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari nilai kecepatan dan arah angin. Dari penjelasan sebelumnya diketahui nilai delta X dan delta Y yang akan kita gunakan untuk mencari nilai kecepatan dan arah angin. Untuk mencari nilai kecepatan angin, yaitu menggunakan rumus FF sama dengan akar dari delta X kuadrat plus delta Y kuadrat dikali 2 not. Sedangkan untuk mencari arah angin, kita terlebih dahulu mencari nilai alfa, yaitu artan delta Y per delta X. Jika delta X bernilai minus dan delta Y bernilai positif, maka arah anginnya 270 ditambah alfa. Kemudian jika delta X bernilai positif dan delta Y bernilai positif, maka arah anginnya 90 derajat dikurang alfa. Dan jika delta X bernilai positif dan delta Y bernilai negatif, maka arah anginnya yaitu 90 ditambah alfa. Dan terakhir, jika delta X bernilai negatif dan delta Y bernilai negatif, maka arah anginnya yaitu 270 dikurangi alfa. Selanjutnya kita masuk bagian cara pembuatan softwarenya. Pertama-tama, hal-hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah software Visual Studio yang tahun rilisnya adalah 2022. Kemudian kemampuan programming menggunakan bahasa C#. Selanjutnya, setelah persyaratan tersebut sudah dipenuhi, kita masuk pada pembuatan software kalkulator Pibalnya. Yang pertama, terlebih dahulu kita membuka software Visual Studio 2022. Kemudian di situ ada create new project, kita pencet di situ untuk membuat project baru. Selanjutnya ada pilihan untuk mengkonfigurasi project kita. Kita pilih namanya sesuai keinginan kita. Kemudian selanjutnya kita akan dihadapkan pada bagian-bagian untuk mengatur projectnya, mengatur desain dari projectnya. Kita atur saja di situ sesuai keinginan dan kebutuhan yang diinginkan. Pada pembuatan desain, kita bisa menggunakan pada bagian toolbox. Nah, di toolbox itu ada yang kami gunakan itu ada 3. Yang pertama adalah label. Label di sini kami gunakan untuk membuat pelabelan tulisan pembacaan azimut dan elevasi, sekaligus untuk output dari nilai kecepatan dan arah anginnya. Selanjutnya ada text box. Text box di sini kami gunakan untuk membuat sebuah input nilai, sehingga input nilai itu bisa masuk ke script code-nya. Kemudian di toolbox juga ada library button. Nah, di button ini bisa kita gunakan untuk
mengeksekusi skripnya. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjut pada pembuatan skripnya. Pada pembuatan skripnya, pertama-tama kita harus ketahui dulu, kan tadi yang digunakan untuk membuat sebuah input adalah pada text boxnya. Nah, di text boxnya kita harus tahu nama-nama text boxnya. Dan selanjutnya kita membuat sebuah variabel untuk menampung nilai yang sudah diinputkan dari text box. Setelah nilai tersebut masuk, kemudian kita juga harus membuat variabel-variabel rumus-rumus untuk menghitung pibal. Di antaranya bisa kita membuat rumus dn ataupun rumus delta x, delta y. Kemudian selanjutnya adalah rumus kecepatan anginnya, ff, dan arahnya gitu. Kita bisa membuat rumus tersebut menggunakan library matematika di C#, kemudian membuatnya dengan variabel. Nah, setelah variabel inputnya itu sudah didapatkan, kemudian variabel dari rumusnya sudah didapatkan, selanjutnya kita membuat outputnya. Nah, outputnya ini bisa mengonversi nilai dari output variabel rumus ke string. Selanjutnya, output variabel rumus tersebut yang sudah dikonversi dalam bentuk string itu dimasukkan ke dalam semacam elemen label, ya, dimasukkan ke dalam label tersebut, sehingga dari input variabel kemudian masuk ke variabel rumus, dari variabel rumus dirubah nilainya menjadi string. Nah, dari string ini nilainya akan masuk ke label outputnya yang sudah disetting di desain tadi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.